Halo teman-teman Stroopers, apa kabar semuanya? Kali ini kita udah masuk di episode kelima dari Strooper Stage. Di episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik. Nah, apa sih Strooper Stage itu? Strooper Stage itu adalah sebuah diskusi kolaborasi dari kami ST Dodo Consulting dengan para anak muda di Indonesia yang sudah sukses mewujudnyatakan karya dan kreativitas mereka dalam sebuah event. Harapannya apa? Dari diskusi yang kita lakukan di Strooper Stage ini akan lahir gagasan baru, ide-ide baru, pesan-pesan moral yang positif bagi anak muda di luar sana sehingga anak muda di Indonesia bisa lebih baik. Karena kami percaya bahwa transformasi sebuah bangsa berawal dari anak mudanya. Saat ini kita semua berada pada era digital, di mana sosial media tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Total penduduk Indonesia mencapai 265 juta orang, di mana 132 juta orangnya sudah menjadi pengguna internet aktif. Dan dari 132 juta orang tersebut, 98%-nya menjadi atau pengguna sosial media yang aktif. Pernah gak sih kita ngitung berapa jam yang kita habiskan dalam waktu satu hari masuk ke dalam dunia sosial media dan beraktivitas di dalamnya? Berdasarkan data yang kita dapat, kurang lebih satu orang bisa menghabiskan 8 jam 15 menit untuk melakukan aktivitas di sosial media. Cukup lama ya, kalau kita bandingkan 8 jam 15 menit itu sama aja dengan kita sedang berkuliah atau sekolah atau mungkin bekerja di kantor, waktu yang cukup lama. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang kita lakukan selama itu di sosial media? Sampai habis kita 8 jam dalam waktu satu hari? Episode kelima Strooper Stage kali ini akan mengangkat tema posting yang penting, bukan yang penting posting. Siapa tamu yang akan kita undang kali ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Halo teman-teman Stroopers, seperti yang tadi sudah bilang, kali ini kita udah masuk di episode kelima dari Strooper Stage. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman yang sudah sukses mewujud nyatakan karya dan kreativitas mereka di sebuah event tanggal 11 Agustus 2018 kemarin. Hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari SMN 29 Jakarta, panitia dari Twine Cup. Halo semuanya. Hai. Oke, apa kabar? Semuanya sehat? Sehat. Oke deh, oke. Sekarang kita kenalan dulu ya. Dari nama dan kemarin di panitia menjadi apa? Silakan dari yang kamu. Nama saya Radina Zahra, kemarin di Panitia Twine Cup saya jadi PIC. PIC, oke. Kamu? Nama saya Azriel Karisa, kemarin di Twine Cup saya menjabat sebagai ketua pelaksana. Oke, ada Azriel dan ada Radina. Radina. Oke, sekarang pertanyaan pertama nih buat teman-teman. Ceritain dong sedikit tentang kesuksesan acara Twine Cup kemarin tanggal 11 Agustus. Azriel kali cerita. Oke, jadi kesuksesan kemarin tuh alhamdulillah banget ya, dari event-event sebelumnya itu kan masalahnya itu terpusat di keamanan. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah keamanannya itu sangat bagus, gak ada jebol apapun, dan gestarnya juga ada Dipa Barus sama Senar Senja, dan alhamdulillah penontonnya juga rame dan semuanya senang lah ikut. Oke, semua senang, penonton rame. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin masih pusing cara mengurus keamanan hari H itu gimana, bisa belajar sama teman-teman Twine Cup, sama Azriel bisa belajar, dikasih tips nanti cara biar nggak jebol ya kan acaranya. Oke, terus Twine Cup tahun ini mengangkat tema apa? Tropical X Memphis atau Tropical bisa disebut Tropical X Memphis. Yes. Oke, Azriel cerita dong maknanya apa sih itu tema itu? Oke, jadi kan kita mengangkat tema Tropical X Memphis, di mana kita semua tahu kalau Indonesia itu adalah negara tropikal, negara tropis. Betul. Jadi kita ingin mengangkat tema tuh yang berhubungan dengan lingkungan alam kita yang gak jauh dari Indonesia. Sedangkan Memphis itu adalah desain grafis yang sekarang lagi kekinian banget nih. Betul. Nah, si Memphis ini tuh desain yang abstrak tapi somehow dia tuh bisa bagus gitu. Dia
berkesan positif dan juga ceria. Jadi kita pengen menggabungkan dua unsur itu. Jadi generasi milenial tuh nggak hanya terfokus sama desain grafis yang kekinian aja, tapi juga dengan lingkungan alam sekitar. Oke, bagus banget ya. Jadi anak-anak muda juga peduli, care sama lingkungan sosial, terutama Indonesia yang tadi yang beriklim tropis. Oke, keren-keren. Oke, teman-teman semuanya, pertanyaan standar nih, ya kan? Tapi harapannya ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang lagi nonton. Apa sih pengalaman positif yang kalian dapat selama menjadi panitia Toen Cup? Dari kamu dulu. Pengalaman positif yang saya dapatkan dari Toen Cup kemarin, kayak kita bisa membagi waktu gimana caranya menempatkan sesuatu. Kayak misalkan kita dibutuhkan di tempat ini, jadi kita harus konsisten dan harus tepat waktu juga di tempat yang itu. Jadi kita bisa belajar buat bagi waktunya aja. Oke, jadi membagi waktu pasti belajar ya, time management, dan juga belajar untuk menjadi orang yang on time. Oke, kalau Azril belajar apa aja Azril? Pasti banyak nih Azril. Iya, kalau saya pribadi sih sangat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Karena untuk mengurus event, ya kalau anak SMA bilang ini event besar lah ya. Jadi kita tuh harus lebih bertanggung jawab, dan kita tuh harus komunikasinya tuh harus bagus, maupun ke pihak guru, pihak sekolah, ke teman-teman juga kita harus menyampaikan tuh nggak boleh beda-beda. Kita komunikasi harus dijaga gitu sih. Jadi belajar bertanggung jawab ya kan, dan komunikasinya betul-betul jangan sampai beda-beda gitu ya. Ketika ada satu komunikasi itu yang menjadi semua berlaku buat semuanya. Oke, terus nih berandai-andai aja ya. Apa sih kira-kira yang ini bisa jadi pesan juga mungkin buat panitia tahun depan? Kira-kira kalau seandainya berandai-andai, apa sih yang ingin kalian buat? Atau temanya mungkin, atau bintang tamunya, atau venue acaranya di Toen Cup 2019. Nah, dari kamu, ayo berandai-andai aja kira-kira apa yang mau dibuat. Terserah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih. Buat tahun depan Toen Cup 2019, mungkin pas angkatan aku, semoga ada kayak gestar-gestarnya yang lebih terkenal, lebih menarik lagi. Oke. Gestarnya lebih keren-keren ya. Iya, Oke. Kalau Azril, apa nih Azril kira-kira? Kalau harapan saya buat kedepannya nggak muluk-muluk sih, pengen biar sukses aja dan jangan ngecewain pihak sekolah juga. Terus yang tadi juga gestarnya lebih terkenal lagi, penontonnya juga lebih ramai lagi, sama masalah keamanan sih terutama, jangan sampai ada kendala apa-apa lah. Jadi ya sama-sama ya, mungkin di video ini kita juga sama-sama mensupport gitu ya buat teman-teman panitia Toen Cup tahun depan. Tadi gestarnya lebih keren gitu ya, keamanannya jauh lebih baik lagi di tahun ini, dan pastinya sekolah juga sangat mensupport kegiatan ini ya. Oke, nah saat ini nih, sekarang kita mau masuk ke topik nih, mau dengar pendapat-pendapat dari teman-teman SMN 29. Kali ini kita kan mengangkat tema, ya kan, posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah tuh, bisa maknai gak tuh artinya? Ya kan, itu penting tuh, ya kan? Posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, sekarang ini kan soalnya banyak fenomenanya yang penting posting aja, padahal sebenarnya yang diposting nggak penting-penting banget. Nah, kita pengen nih berbagi, dan harapannya dari teman-teman SMN 29 ada gagasan-gagasan positif yang dibagikan kepada teman-teman muda. Nah, sekarang mungkin dari kalian pertanyaan pertama nih. Kira-kira kalian itu biasanya menggunakan sosial media itu buat apa sih? Nah, buat dari Azril deh. Kalau aku sih biasanya menggunakan sosial media lebih ke chatting sama temen sih, sama nyari-nyari kayak berita yang terkini, biar maksudnya kalau lagi ngobrol sama temen nggak kudet-kudet banget. Oke, jadi tempat mengupdate supaya terus mengikuti informasi terkini lah ya. Oke, kalau kamu? Kalau menurut aku sama juga sih sama Kak Azriel, tentang chatting juga, komunikasi sama mencari informasi. Terus juga buat mengekspresikan diri, kayak misalkan kita suka di bidang sastra atau di bidang lukisan, seni. Jadi kita bisa mengekspresikannya itu lewat sosial media. Oke, jadi sosial media itu bisa jadi tempat dan wadah kalian dalam mengekspresikan passion kalian ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih, kan di sosial media itu ada yang postingan yang bersifat positif mungkin, atau yang negatif, atau mungkin yang bukan positif negatif juga. Nah, menurut Azril dan teman-teman, kira-kira bentuk postingan, atau mungkin bisa kasih contoh nggak bentuk postingan yang positif itu kayak gimana, dan mungkin ada contoh dari siapa yang posting dan tentang apa itu? Pasti beda-beda nih. Kamu bisa kasih contoh nggak? Menurut kamu ini positif banget nih, gitu. Kalau aku sih sering nonton YouTube kan, dan emang kebetulan aku tuh suka gitu dengan hal-hal yang astronomi gitu. Astronomi, oke. Terus walaupun aku anak IPS. Oke. Terus
ada nih satu channel yang menurut aku tuh sangat mengedukasi banget, kayak dia tuh menjelaskan tentang segala hal tentang astronomi, dari mulai galaksi lah atau nebula atau segala macamnya, dan dia tuh sangat mengedukasi kita dengan cara kreatif, dengan animasi-animasi tuh yang ngebuat kita nontonnya tuh nggak mumet gitu. Jadi masuk pelajarannya tapi kita pun nggak bosen ngedengernya. Materinya edukatif dan disampaikannya juga dengan kreatif gitu. Jadi orang yang mendengar langsung bisa memahami makna dari video itu. Kalau kamu? Kalau aku sih kayak, aku kan suka sastra gitu, terus Sastra, kayak suka buka-buka Instagram yang kayak penuh, kayak misalkan Boy Chandra sama yang lainnya. Nah, suka aja gitu ngeliat kayak postingan di story IG-nya ataupun di post-post foto-fotonya itu tentang kata-kata bijak atau yang lainnya yang bisa jadi semangat aku ketika aku kayak males gitu misalnya kan lagi belajar. Oke, jadi menurut kalian itu tadi yang postingan sastra yang dari Boy Chandra itu atau mungkin yang dari channel YouTube itu adalah salah satu mungkin bentuk postingan yang positif ya? Iya. Oke, terus sekarang ini banyak nih ya yang asumsinya banyak yang memposting sesuatu itu hanya untuk pencitraan gitu ya. Jadi dia misalkan foto di satu tempat gitu ya untuk biar dibilang keren lah, biar dibilang wih up to date banget nih, gaul banget, kayak kan macam-macam lah ya pencitraan. Menurut kalian gimana perbedaan membangun citra di sosial media yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan aslinya gitu? Zril, gimana Zril? Pernah gak ngeliat? Aku sendiri sih pernah sih, maksudnya kayak punya nih temen, dia kalau misalkan di sosial media dia tuh nge-share-nya tuh yang berkoar-koar banget gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan aku ngobrol nih sama dia di dunia asli, ngobrol ya dia biasa aja gitu, maksudnya dia nggak seaktif itu gitu loh, dia maksudnya nggak seperti yang dia citra dia yang ada di sosial medianya. Tapi menurut aku kalau misalkan selama di sosial media dia men-share-nya yang positif, tapi ternyata di aslinya dia biasa aja, itu gak apa-apa sih, yang penting positif gitu. Oke, jadi maksudnya yang dia share itu lebih ke hal-hal yang apa nih, misalnya kayak pendapat orang kah, quotes-quotes kah, atau apa nih sebenarnya? Mungkin lebih ke ini dia sih, ke apa sih, ke pikirannya dia sendiri, kayak dia tuh marah lah atau apa gitu, misalnya dia marah sama si ini, dia marah sama si itu, dia marah-marah segala macam, terus dia gitulah. Susah dijelaskan. Oke, mungkin yang saya tangkep ya dari sedikit cerita Azrul, jadi dia coba mengekspresifkan dirinya gitu di sosial media gitu ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ekspresif juga kalau di dunia aslinya gitu. Jadi, nah ini nih ada beberapa orang, saya juga sepakatnya sama Azrul, jadi ada beberapa orang yang berubah menjadi ekspresif kalau di sosial media, padahal di dunia aslinya dia padahal apatis-apatis saja, biasa-biasa aja. Mungkin sosial media dia bisa nyaman kali ya mengekspresikan perasaannya. Kalau kamu ada gak contoh teman-teman kamu yang beda nih di sosial media begini, di dunia nyata begini? Ada gak? Ada sih temen aku, kalau misalkan di foto-foto di IG-nya kayak dilihat di feeds-nya itu kayak rapi kelihatannya, terus bagus-bagus. Nah tapi kayak di kesehariannya atau di kenyataannya itu kalau aku ketemu misalkan dia masih kayak pakaiannya kayak misalkan masih lusuh atau Oke. mejanya berantakan gitu. Ya kan, jadi menurut kamu dia pas di sosial media kok rapih nih gitu ya, fitnya rapi, indah untuk dilihat, tapi aslinya tuh lusuh gitu. Wah nih kejadian atau contoh ini nih kayaknya saya juga baru pertama kali dengar nih ya, perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi kalau menurut kamu nih saya sedikit ya, yang bener mana nih, dia aslinya orang yang rapi atau orang yang lusuh kalau menurut kamu? Yang bener yang mana nih? Kayaknya, menurut kamu jati diri dia sebenarnya yang mana nih? Mungkin kalau misalkan di sekolah dia emang terlihat lusuh, tapi kalau misalkan di luar sekolah kayak misalkan jalan hangout sama temen-temennya, dia kelihatannya rapi gitu. Oke, jadi sebenarnya kita sih lebih ngeliatnya yang dia di luar sekolah ya, jadi aslinya rapi ya, nggak tahu nih, mungkin dia di sekolah nggak terlalu peduli penampilan ya kan. Oke, nah sekarang berikutnya nih, saya cuma minta satu contoh nih dari Azril dan teman, kira-kira apa sih postingan yang menurut kalian itu kontroversi, ada gak? Yang contoh aja langsung. Ini kontroversi nih kalau menurut gua nih, gitu. Kalau Azril ada gak? Kalau menurut aku sih kayak kalau yang kontroversi lebih ke ini sih, apa, figur-figur publik yang
cuman pengen dapat attention aja dari masyarakat, tapi padahal postingan dia tuh sama sekali nggak ada bobotnya. Kayak misalkan dia hate speech lah segala macem, dia cuma pengen dapat perhatian, tapi dia nggak memikirkan konten dia tuh sebenarnya membodohi masyarakat gitu loh. Oke, menarik. Jadi kalau menurut Azril, kontroversi itu ya tadi hate speech yang sekedar hanya untuk mendapatkan apresiasi publik gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada isinya juga tuh postingan. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku kayak misalkan masyarakat publik yang pengen punya nama, tapi dia sebenarnya nggak punya ciri khas atau nggak punya jati dirinya. Kayak misalkan dia nggak punya keahlian, tapi dia pengen famous. Kayak misalkan dia nyanyi terus yang video yang kena petir itu loh yang Oke. Dia nggak punya keahlian tuh ya kan? dia pengen jadi terkenal gitu. Oke, jadi hanya semata-mata pengen terkenal gitu ya. Nah, sekarang nih, kalau seandainya misalnya kalian lagi ngeliat nih postingan yang menurut kalian nih kontroversi itu, misalnya kayak Azril ngeliat tadi yang hate speech itu, apa sih reaksi dari Azril setelah melihat itu? Kalau kamu? Kalau aku pribadi sih kayak kalau ngelihat ada kayak gituan kayak gimana ya? Cuman karena aku orangnya juga nggak begitu ekspresif gitu, jadi ya cuman keep it to myself gitu loh. Jadi kayak bilang misalnya di dalam hati kayak apaan sih nih orang, tapi nggak berani kayak komen atau segala macem sih. Tapi paling nanti cuman ngobrol diskusi sama temen-temen, ini apaan sih gitu-gitu doang sih. Jadi lebih ketika melihat sebuah postingan kontroversi, Azril ya udah cukup menilai itu secara pribadi aja ya. Oke, kalau kamu? Iya, kalau aku juga kayak sama sih sama Kak Azriel, kayak nyimpan sendiri. Karena kalau kita lebih tanggepin dia, kayak misalkan ngejudge dia, itu bakal jadi timbul masalah baru. Mendingan kita simpen ke diri sendiri. Kalau emang kita pengen berkomentar sama teman-teman dekat kita aja gitu. Oke, nah sekarang kalau balik lagi ke tema diskusi kita kali ini ya, posting yang penting bukan yang penting posting. Nah, pertanyaannya ya, menurut kalian apa sih yang menurut kalian tuh ya ini penting untuk diposting? Menurut kalian? Kalau menurut aku, jadi misalkan lagi ada isu nih, dan ini tuh lagi hot-hotnya gitu. Terus yang penting tuh kayak kita kayak misalkan kayak mengekspresikan pikiran kita, tapi dengan cara senetral mungkin, jangan kayak memihak ke satu pihak. Dan kita tuh lebih kayak mengedukasi masyarakat, jangan ke bawah dengan kontroversinya gitu loh. Jadi kayak kita ya udah netral aja, tapi kita nyebarin juga pikiran kita tuh gimana sih. Oke. Jadi kalau menurut Azril yang penting posting dan yang penting untuk diposting itu sesuatu ketika ada isu gitu ya. Jadi kita jangan terjebak memihak gitu, tapi senetral mungkin ya, dan kasih edukasi ke masyarakat. Nah, itu penting tuh untuk diposting kalau menurut Azril. Kalau kamu? Kalau menurut aku, kalau misalkan ada postingan yang kontroversial atau kayak gimana, kita lihat dari sisi baiknya aja. Karena semuanya itu kan pasti punya sisi baiknya kan. Jadi sebijak mungkin kita ngelihat dari sisi baiknya aja, supaya kita nggak nambah masalah ataupun nggak nambah makin rame gitu. Oke, nah ini sekarang kebalikannya sedikit nih. Kan tadi bukan yang penting posting. Nah, menurut kalian yang nggak terlalu penting untuk diposting itu apa sih? Ini nggak usah diposting lah, ini nggak terlalu penting. Nah, kebalikannya yang tadi. Kalau kamu, yang menurut kamu nggak terlalu penting, nggak usah diposting gitu. Apa menurut kamu? Kalau menurut aku yang nggak perlu diposting itu kayak misalkan kita lagi di jalan ketemu atau lihat di jalan orang yang misalnya aneh, itu tuh nggak perlu kayak di snapgramin atau gitu loh. Tuh, kayak pernah pesan-pesan tuh buat anak-anak muda yang ketemu orang di jalan di snapgram itu nggak penting gitu ya, nggak usah diposting gitu ya. Kalau Azril apa Azril? Yang kira-kira ini nggak perlu diposting lah gitu loh. Aku nggak jauh beda juga sih sama jawabannya Radina. Kayak ya udahlah, postnya yang penting-penting aja, jangan kayak apa-apa di snapgram, apa-apa di post. Itu kan kayak orang yang lihat juga males gitu loh. Benar. Jadi mungkin kalau maksudnya Azril di sini ya, sedikit saya elaborasi, yang penting tuh kualitas ya, jangan kuantitas. Jadi dikit-dikit, nggak usah lah dikit-dikit posting, penting sesekali aja tapi itu berkualitas gitu ya. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih buat teman-teman Twine Cup 29. Jadi apa sih pesan-pesan kalian buat anak-anak muda di luar sana supaya mereka bisa lebih bijaksana gitu ya dalam menggunakan sosial media? Azril. Supaya kita bisa lebih bijaksana, menurut aku tuh jangan cepat kebawa sama informasi yang baru kita terima, tapi kita tuh harus kayak meneliti lebih dalam gitu. Jangan cuma lihat di permukaannya, tapi kita udah menilai
udah menilai ini si dia nih A, si dia nih B. Kita harus kayak menyelami dari semua sisi, dari semua sudut pandang. Jangan ke bawah gitu aja sama informasi yang baru kita dapat gitu sih. Oke, bagus banget ya. Jadi jangan langsung menjustifikasi menilai ketika ada sebuah informasi atau apapun itu berita. Harus ada kajian dulu, harus ada riset dulu supaya opininya benar-benar netral gitu, nggak terbawa oleh isu-isu yang mengarah pada sesuatu. Kalau kamu apa kira-kira? Kalau menurut Pesan-pesannya? Kalau menurut aku pesan-pesannya semoga kayak setiap pengen ngeposting sesuatu itu dipilah-pilih dulu yang mana yang lebih kelihatan lebih penting untuk diposting atau yang nggak penting untuk diposting. Nah, kalau kita pengen ngeposting yang sesuatu yang penting juga, kita harus tahu dulu alasan-alasan apa yang pengen kita lakukan untuk ngeposting itu. Kayak misalkan kita ngeposting itu untuk mengekspresikan keahlian kita, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak penting, itu mendingan nggak usah. Oke, jadi sama gitu ya tadi, lebih bijaksana. Memang yang kita post itu sesuatu yang betul-betul penting ya. Jangan sekedar dikit-dikit aja posting yang sebenarnya itu nggak penting juga untuk dipost. Oke, jadi teman-teman banyak sekali ya yang kita udah dapat dari tema kali ini. Banyak pesan-pesan positif yang udah dibagikan oleh teman-teman panitia Twine SMN 29. Ya kita berharap pesan-pesan yang tadi udah disampaikan mereka bisa kita semuanya untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita juga pengen hal-hal tadi sangat bagus untuk kita terapkan untuk anak muda di Indonesia yang jauh lebih baik. Oke, itu aja teman-teman Twine Cup. Thank you semuanya. Sekali lagi, seperti yang tadi kita bilang di awal, kita semua sama-sama mensupport dan berdoa semoga ya acara Twine Cup ya tahun depan di 2019 tadi ya keamanannya lebih baik lagi dari tahun ini, guest star-nya jauh lebih baik, lebih terkenal ya, terus juga semuanya bisa disupport oleh pihak sekolah dari SMN 29 Jakarta. Itu ya semuanya. Oke teman-teman, thank you semuanya. Kita sama-sama berharap semoga sosial media bisa lebih digunakan oleh bijaksana oleh anak-anak muda di luar sana. Oke semuanya, thank you, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Teman-teman Stroopers, dari diskusi yang udah kita lakukan tadi sama teman-teman dari Twine Cup SMN 29 Jakarta, banyak hal-hal positif yang kita bisa dapat, terutama dari masalah posting itu sendiri. Kita semua sepakat bahwa yang penting adalah kualitas dalam ketika kita melakukan posting, bukan sekedar kuantitas. Jadi bukan hanya sering-sering posting, tapi lebih baik pada saat kita melakukan post itu adalah hal-hal yang bersifat positif, dan lebih baik lagi jika posting yang kita post itu adalah edukatif. Sehingga kualitas posting itu menjadi hal yang sangat esensial yang perlu kita ketahui ketika kita sedang melakukan aktivitas di dunia sosial media. Fenomena asal posting kadang bisa bikin pusing. Bukannya memberi informasi, malah menjadi saling saing dan saling tuding. Setiap status harusnya perlu kita sunting. Dan yang pasti, jangan mudah untuk terpancing. Saring dulu, baru sharing. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Sampai ketemu lagi di episode Strooper Stage selanjutnya. Salam Leading Empowerment.